Пустыне верю правде той, которой не достать рукой, боясь обмана истины, ревную я. Но вот горит свеча в руке, слеза стекает по щеке, и каждый вздох как будто аллилуйя, 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 Maybe there's a God above, and all I ever learned from love was how to treat someone who I'm to you. It's not a cry you can hear at night, it's not somebody with the light, and it's God that it's a broken hallelujah, 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 في ليلة من الأيام لست أدري ما تراني، ظلمة ترمرني يا رب، الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما رفعت ياه، ودمعت تبكي يا إلهي، يا إلهي، يا إلهي، يا إلهي، يا Небесный свет взгляни на нас. Даруй нам счастье хоть на час, и в дар прими мелодию простую. Любовь не просто путь в ночи, узри свет ее лучи, и в сердце не смолкает аллилуйя. Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah dan kasih-Nya kita boleh diberikan kesempatan untuk menikmati hari kebangkitan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus begitu mengasihi Pak Gembala dengan anak-anak sehingga Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa Pak Gembala dengan anak-anak semua. Dan bahkan Yesus sendiri memberikan kepastian kepada kita, yaitu Dia memberikan keselamatan bagi setiap anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Melalui momen Paskah ini, kebangkitan Yesus Kristus, Dia sudah mengalahkan maut, dan kita boleh mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus untuk memberikan kepada kita yaitu kemenangan atas dosa dan masalah kita, supaya kita dapat mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus.
Pak Gembala mengucapkan selamat Paskah buat anak-anak semua dan selamat mengikuti ibadah Paskah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita, memberi kita semangat, dan kita tetap setia, dan juga kita tetap sehat dan dengar-dengaran kepada kedua orang tua, sehingga kita dalam anugerah kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, keselamatan yang Tuhan anugerahkan itu kita pakai untuk memuliakan akan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Pasti semuanya dalam keadaan sehat. Ya, kita akan memulai ibadah kita di hari ini. Sekalian kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita siapkan Alkitab, bahkan persembahan kita mengambil tempat yang enak, tempat duduk masing-masing. Baik, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu "Memasuki Gerbangnya dengan Hati Bersyukur". Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girankanku. Kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, di mana kami bisa boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan di saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami, menjaga kami, melindungi kami, bahkan memelihara kami. Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan masuk dalam ruang kesaksian dari Ica Padang, tapi sebelumnya kita menyanyi lagu "Ku Menang, Ku Menang". Dibawakan oleh Ica Padang. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Baik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat satu lagu yang menyatakan Aku mengasihi Engkau Yesus. Saya undang semua bangkit berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Anak-anak di rumah, kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum kita membacanya dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan kepadamu pada sore hari ini, karena Tuhan sungguh baik bagi kami, memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan, dan kami boleh datang bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kepadamu. Bapa, tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau mendahului kami di dalam pemberitaan firman-Mu ini, supaya kebenaran firman-Mu Tuhan boleh disampaikan dan anak-anak boleh mengerti tentang firman-Mu. Dan hamba-Mu yang akan membawakannya, hamba berdoa dan menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan memimpin dan menolong serta memberitahukan kata-kata yang perlu disampaikan kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa dan menyerahkan semua yang mendengar firman-Mu pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka masing-masing.
Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Anak-anak yang ada di rumah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini adalah hari di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan dari antara orang mati. Jadi anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan belajar satu tema yang mengatakan kebangkitan Kristus menghapus dosa. Ya. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati dikuburkan dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Sebelum dia disalibkan, sebelum dia menderita, dia sudah pernah bilang-bilang sampai berapa kali dia kasih tahu muridnya bahwa saya akan ke Yerusalem, dan di Yerusalem nanti saya akan diserahkan ke tangan orang-orang Yahudi, ke tangan imam-imam besar, ke tangan orang Farisi, ke tangan tua-tua, dan saya akan disiksa, saya akan dibunuh, bahkan akan disalibkan, dan pada hari yang ketiga saya akan bangkit kembali dari kematian. Ya, jadi kematian Tuhan Yesus dia sudah sampaikan berkali-kali kepada murid-muridnya, bahkan orang lain, dan juga kebangkitannya dia sudah jelaskan bahwa dia akan ada di dalam kubur 3 hari saja dan dia bangkit kembali. Nah, firman Tuhan yang kita akan baca yang menjadi dasar pelajaran kita hari kebangkitan Kristus ini diambil dari Roma pasal 6 ayat 9 sampai 10. Roma pasal 6 ayat 9 sampai 10 berbunyi demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit. Jadi cerita tentang kehidupan Tuhan Yesus kita sudah banyak mendengarkan, mengenai penyiksaannya sudah banyak kita dengarkan, dan mengenai kebangkitannya juga kita sudah tahu. Kata firman Tuhan yang kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, dia tidak mati lagi. Ya, dia hanya satu kali mati untuk menanggung dosa-dosa manusia, dan bukan dosa untuk satu orang saja, tetapi dosa untuk semua manusia. Dan manusia yang bisa beroleh keselamatan dari kematian Kristus ialah yang percaya kepadanya, yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Karena kematiannya itu dikatakan di dalam pembacaan kita tadi bahwa dia mati untuk menanggung dosa-dosa kita, dan dia mati hanya satu kali saja dan dia bangkit kembali. Nah, dikatakan bahwa maut tidak berkuasa lagi atasnya. Maut atau kematian tidak berkuasa lagi atasnya. Dia sudah hidup, dan waktu dia sudah hidup, dia pergi kepada Bapanya di surga. Dia kembali ke surga karena dia punya tempat tinggal atau asalnya dari surga, karena dia adalah anak Allah yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi juru selamat kita. Ya, kalau hari Natal kita merayakan hari kedatangannya ke dunia untuk mengerjakan penyelamatan manusia, dan penyelamatan itu sudah dikerjakannya, dan dengan
kematiannya, dia bisa kembali ke surga. Ayat 10 dari pembacaan kita tadi, anak-anak, dia bilang begini, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Ya, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Firman Tuhan katakan bahwa waktu dia disalibkan, dia menanggung dosa-dosa isi dunia ini. Dia menanggung di dalam tubuhnya. Tubuhnya mengalami penderitaan, disiksa, dan ditikam karena menanggung dosa-dosa kita. Dan selanjutnya dikatakan, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ya, jadi dia sudah bangkit, dia hidup bagi Allah. Nah, bagaimana dengan kita yang sudah percaya bahwa Yesus sudah bangkit ini? Kehidupan kita sesudah percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati ini, kita lihat bahwa kita juga telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, apa maksudnya itu? Hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Apa yang kita harus buat supaya kita bisa hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus? Ayat 12 katakan, hendaklah dosamu jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, itu kehendak Tuhan. Setelah kita percaya kepada Tuhan, Tuhan mau supaya dosa tidak berkuasa lagi di dalam diri kita. Tubuh kita ini fana. Fana artinya tidak kekal, dia akan mati. Ya. Dan firman Tuhan katakan, jangan kamu menuruti keinginannya. Ya. Apa yang tubuh ingini, jangan kita turut. Karena tubuh yang fana ini masih kemungkinan membuat kita atau memunculkan keinginan di dalam diri kita untuk melakukan dosa. Sedangkan firman Tuhan katakan, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Wah, anak-anak, ini perintah yang berat ya. Tubuh ini sudah ditebus oleh darah Yesus dan diperintahkan supaya jangan dosa itu berkuasa lagi di dalamnya. Jangan lagi menuruti keinginannya. Dan perintah yang kedua, jangan lagi kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Nah, anggota tubuh kita apa saja, anak-anak? Ya, kita ada tangan, kita ada kaki, kita ada mulut, kita ada telinga, kita ada mata, kita ada otak, ada hati, ada macam-macam anggota tubuh kita. Nah, firman Tuhan mengajak kita supaya jangan kita menyerahkan anggota tubuh kita ini kepada dosa. Nanti dosa pakai itu sebagai senjata kelaliman. Anak-anak, kamu mengerti kata disebut kelaliman? Kelaliman itu sama dengan kejahatan. Ya, jadi Tuhan mau supaya anggota tubuh kita ini jangan diserahkan menjadi alat yang dipakai oleh dosa sebagai senjata kelaliman. Senjata kelaliman misalnya, dia suruh tangan kita ini mencuri, dia suruh mulut kita ini menipu atau berdusta. Ya, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan memberikan jalan yang harus kita tempuh, yaitu dia katakan, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Wah, itu yang Tuhan mau.
Kalau dahulu kita mati, tetapi yang sekarang hidup. Kita hidup karena sudah bangkit bersama dengan Kristus. Jadi serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, bertentangan dengan yang tadi toh. Tadi dia katakan jangan serahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Nah, sekarang Tuhan memberikan perintah yang harus kita buat yang berkenan kepada Tuhan, yaitu menyerahkan anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi anggota tubuh kita, tangan, kaki, mulut, mata, telinga, dan hati, pikiran, kita serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memimpin. Dan kalau Tuhan yang memimpin anggota tubuh kita, maka anggota tubuh kita itu akan melakukan kebenaran, hal-hal yang benar, yang tidak jahat, ya. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan? Mengapa kita harus serahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Tuhan? Firman Tuhan katakan di dalam ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, penting sekali kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya dosa jangan menguasai kita, tetapi Allah yang menguasai kita. Nah, kalau Allah yang menguasai kita, maka Allah akan membaharui hidup kita. Kita tidak akan melakukan lagi hal-hal yang jahat, hal-hal yang mendukacitakan teman-teman kita, mendukacitakan hati orang lain, dan teristimewa mendukacitakan hati Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan begini, anak-anak. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, puji Tuhan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita berada di dalam Kristus, firman Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan di dalam kitab Ayub pasal 25 ayat 6. Ayub pasal 5 ayat 25 ayat 6 dikatakan di situ. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berengang, anak manusia yang adalah ulat. Kamu tahu berengang? Berengang itu adalah ulat kecil yang putih yang biasa di apa namanya? Kalau ada tikus mati kah, atau ada ikan mati kah, atau apa-apa yang busuk itu, nanti ada ulat-ulat kecil di situ. Nah, Alkitab katakan manusia itu adalah berengang. Anak manusia adalah ulat. Ulat itu digambarkan seperti begini. Ini ulat yang sudah besar, yang tadinya dia berengang, masih kecil putih-putih. Kalau sudah lama-lama dia bertumbuh menjadi besar, dia sudah mulai makan tanaman-tanaman. Ya, dia makan tanaman-tanaman sampai daun-daun dari satu pohon itu bisa habis dimakan. Dan sesudah dia sudah makan, dia menjadi apa? Ya, anak-anak yang sudah sekolah pasti tahu bahwa ada perubahan yang terjadi pada ulat tadi. Kalau dia sudah kenyang, sudah makan banyak, dia akan tetap menjadi ulat? Tidak.
dia berubah menjadi kepompong. Ya, kepompong itu bentuknya seperti begini. Ya, ulat yang sudah kenyang tadi sudah bikin habis tanaman-tanaman, dia menjadi kepompong, membungkus dirinya dengan cairan atau apa ya yang ada di dalam tubuhnya, sehingga tidak bisa makan lagi. Dia tinggal gantung dirinya di bawah tangkai-tangkai daun kah, atau ya seperti dia pergi sembunyi dan gantung dirinya di situ. Nah, setelah beberapa lama, kepompong ini dia bukan mati, tetapi di dalam kepompong ini ada hidup. Ya, dia mulai bergerak dan mulai keluar. Dan waktu dia keluar, bukan lagi ulat yang keluar, tetapi yang keluar adalah kupu-kupu. Ya, dari ulat tadi menjadi kepompong, dan dari kepompong menjadi kupu-kupu yang cantik sekali. Dan kalau sudah menjadi kupu-kupu, dia tidak makan daun-daun lagi. Dia hanya terbang-terbang dan menghisap madu dari bunga-bunga dan tidak merusak tanaman itu juga. Ya. Nah, gambaran ulat ini menggambarkan kepada kita mengenai kehidupan kita yang lama itu sesudah kebangkitan Kristus menjadi hidup yang baru. Seperti tadi, ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu, menjadi ciptaan baru. Nah, firman Tuhan katakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada hari ini, di mana di hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kiranya kebangkitan Tuhan Yesus ini membawa hidup baru kepada kita, menghapus dosa kita, ya. Dan anak-anak yang ada di rumah, percayalah kepada Tuhan, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, supaya kamu diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau supaya sesudah kita diselamatkan oleh Tuhan, kita menyerahkan seluruh anggota tubuh kita kepadanya, seluruh kehidupan kita, supaya Tuhan sendiri yang memimpin hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk menyampaikan firman-Mu, dan anak-anak mendengarkannya. Dan kami mohon Roh Kudus menolong mereka untuk mengerti kebenaran firman-Mu ini, sehingga anak-anak kami makin hari makin bertambah-tambah dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Dan biarlah mereka Tuhan menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, dan menjadi anak-anak yang diciptakan baru oleh Tuhan sendiri. Berkati anak-anak sekolah minggu kami ini Tuhan, supaya dari kecilnya mereka mengenal Engkau dan tahu takut kepadamu, supaya masa depan mereka semua ada di dalam rencana-Mu, semua ada di dalam tangan-Mu, dan perlindungan dari Tuhan juga menyertai mereka, sehingga mereka tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati semua anak-anak yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita persilakan Adik Justin untuk menghafal ayat yang minggu lalu sudah disampaikan oleh Ibu Guru. Silakan Justin maju ke depan dan kita mendengar Justin menghafal ayat. Pagi teman-teman, ayat hafalan minggu ini terdapat
di dalam Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih Justin, Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk minggu depan kita akan menghafal 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 yang berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya anak-anak, ini ayat hafalan kita minggu depan. Jadi selama minggu yang kita hadapi, anak-anak bisa tolong baca-baca di rumah. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya cerita firman Tuhan itu bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Ya, kita akan memberikan persembahan yang kita sudah persiapkan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi lagu Kami Bawa Pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberkati kepada kami sudah menyanyikan puji-pujian, kami sudah mendengarkan kesaksian, bahkan kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan saatnya Tuhan Yesus kami mau undur diri. Tuhan memberkati, kiranya ibadah kami tadi biarlah itu kami bisa lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa.